semuanya, pada hari ini merupakan pertemuan pertama kita di semester ini. Jadi sebelumnya liburan ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi sekarang Ananda sudah berada di kelas 12. Nggak terasa ya, perasaan baru kemarin baru masuk ke sekolah, sekarang udah kelas 12 juga, udah kelas 12 aja gitu kan, bentar lagi mau tamat gitu ya. Oke, sebelumnya udah pernah belajar dengan Ibu? Belum. Udah? Kelas 10 belajar sama siapa? Kelas sama Ibu? Iya Bu. Berarti nggak boleh perkenalan lagi ya? Iya Bu. Oke, sekarang Ibu absen dulu. Nola Gita Lestari hadir? Hadir Bu. Nur Hafizah? Hadir Bu. Yora Aprilina? Hadir Bu. Oke, ada semua ya? Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran saja ya. Sebelumnya Ananda waktu di MTS sudah pernah belajar tentang Islam di Indonesia? Sudah? Masih ingat? Sedikit. Masih sedikit. Nah, dulu waktu di MTS mungkin pernah mendengar jalur masuknya Islam ke Indonesia, pernah? Apa-apa aja? Melalui perdagangan ya, terus itu strateginya. Oke, strateginya melalui apa aja Islam masuk ke Indonesia? Perdagangan, perkawinan, lupa ya? Oke, sekarang kita ulang lagi ya. Mungkin udah lama ya, udah MTS kelas 8 kelas 9 ya, udah berapa tahun itu? Wajar kalau lupa. Oke, sekarang kita juga akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia. Dulu mungkin di MTS masih sejarah Islam di Indonesia ya. Sekarang sudah masuk ke perkembangan Islam. Mungkin agak sedikit mendalam kajian kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah Ibu menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia ini, diharapkan Anda semuanya mengetahui yang pertama, jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, strategi penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, fase-fase perkembangan Islam di Indonesia. Ada 3 ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan Anda lihat buku paketnya halaman 5. Lihat, ada gambar kalau Ibu nggak salah di sana. Ada? Ada Bu. Oke, silakan diamati dulu sebentar. Setelah diamati, coba Anda sampaikan apa yang terlintas di pikiran Anda setelah melihat gambar itu, dan apa hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Ya, siapa yang bisa? Sudah diamati? Gambar apa itu? Penyebaran agama Islam melalui perdagangan. Iya, bagus. Jadi itu yang hubungannya. Jadi karena tadi kita perkembangan Islam di Indonesia, itu gambarnya orang berdagang ya, Ibu. Nah, jadi hubungannya itu salah satu strategi masuknya Islam ke Indonesia itu lewat perdagangan. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama jalurnya dulu ya. Jalur. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Masih ingat apa yang pertama? Ada yang tahu? Teori India. Iya, teori India. Teori India. Atau ada juga yang menyebut dengan teori Gujarat. Nah, Gujarat. Teori India atau teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India, ya, dari Gujarat, India. Pada tahun berapa? Pada abad
Menurut teori India ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Udah lahir? Belum ya, masih di mana-mana ya. Oke, ini menurut teori India. Apa buktinya? Katanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Buktinya katanya begini menurut teori ini. Buktinya ditemukannya batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Ada yang tahu siapa Sultan Malik Al-Saleh? Gak tahu? Nah, Sultan Malik Al-Saleh itu adalah pendiri kerajaan Samudra Pasifik. Samudra Pasai ada. Oke. Maaf Bu. Iya Bapak. Jadi Sultan Malik Al-Saleh itu merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, selain itu juga ditemukannya batu nisan Sultan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim tahu? Enggak juga. Nah, beliau itu merupakan salah satu wali songo Sunan Gresik. Ya. Nah, jadi bukti teori India ini kata teori ini dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh di Aceh. Katanya batu nisan itu merupakan batu nisan dari Gujarat, dari India. Begitu juga dengan batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Nah, itu kemudian teori yang kedua, teori Arab. Apa? Teori Arab. Iya, benar. Teori Arab nama lainnya apa? Ada yang tahu? Teori Arab atau teori apa yang ada di Arab? Makkah. Iya, teori Arab atau teori Makkah. Kapan menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia? Tujuh sama 8 ini. Masehi atau Hijriah? Hijriah. Hijriah atau Masehi? Masehi. Satu Hijriah. Iya, pintar. Jadi, menurut teori Arab ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Nah, salah satu sejarawan Islam, maksudnya sejarawan Indonesia yang mendukung teori ini adalah Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa oleh orang-orang Arab, tidak melalui perantara. Kemudian ada juga tokoh lain, Bapak Azimati Azra, mengatakan bahwa beliau mendukung juga teori ini. Katanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, akan tetapi masih dianut oleh para pedagang Arab, belum oleh pribumi Indonesia. Ya, lanjut. Apa lagi? Teori Cina. Teori Cina. Oke, sebelum teori Cina ada apa? Boleh teori Cina dulu boleh juga. Nah, teori Cina. Gimana teori Cina? Oke, menurut teori Cina, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Cina. Nah, katanya gini, orang-orang Cina itu sudah masuk ke Indonesia jauh sebelum adanya Islam. Kan sebelum Islam ada masa Hindu Buddha ya. Nah, pada masa itu orang Cina juga udah ada di Indonesia. Kata teori ini, Islam dibawa oleh orang Cina ke Indonesia. Kemudian, apa satu lagi teorinya? Teori Persia. Oke, teori Persia. Nah, menurut teori Persia ini, kapan Islam masuk ke Indonesia? Ya? 13. Iya, sama dengan teori India ya. Katanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. 13 Masehi. Nah, menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dibawa oleh para pedagang dari ini. Buktinya Islam dibawa dari Persia itu ada beberapa bukti. Yang pertama, adanya kesamaan kebudayaan antara di Persia dengan di Indonesia. Budaya apa? Ada yang tahu? Yang ada di Pariaman? Oh ya, tahu. Iya, jadi kesamaan budaya itu ya di Persia atau sekarang Iran namanya ya. Itu kan orang-orang Iran itu mengagungkan siapa cucu Nabi Muhammad yang dibantai di Karbala itu kan, mereka memperingati hari 10 Muharram itu, hari Asyura itu gitu. Para penganut Syiah
itu di Iran Persia. Nah, adanya kesamaan budaya di sana dengan yang ada di Indonesia, seperti yang di Pariaman, di Nabuk itu kan mereka juga sama-sama memperingati hari Asyura pada 10 Muharram. Nah, itu buktinya menurut teori Persia. Kemudian bukti kedua, kata menurut teori Persia ini adanya kesamaan konsep ajaran Sufi antara Sesi Jenar dengan Sufisme di tokoh Sufi di Persia, yaitu Al-Halaj namanya. Ya, ada dua ya. Kemudian kita lanjut kepada apa lagi? Strategi. Nah, strategi apa aja strategi penyebaran Islam di Indonesia? Perdagangan, Bu. Ya, Perdagangan, Bu. iya, pertama yaitu jalur perdagangan. Seperti yang teori-teori tadi katakan, katanya Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang, yaitu dari Arab, dari India maupun dari Persia. Iya. Nah, jadi pedagang itu masuk ke Indonesia, mereka menganut agama Islam, berarti kan otomatis ada orang Islam kan di Indonesia. Nah, itu dia yang teori Masehi tadi. Jadi kita kembali ke jalur tadi, teori-teori ini tidak ada yang salah gitu. Kita lihat di 7 Masehi. Benar ada orang Islam di Indonesia pada 7 Masehi, yaitu pedagang tadi, masih pedagang ya. Kemudian apalagi? Strategi kedua, perkawinan. Oke. Pertama tadi apa? Perdagangan. Kedua, Perkawinan. oke, perkawinan. Ya. Apa hubungannya perdagangan dengan perkawinan? Ada yang tahu? Logikanya seperti ini. Pedagang masuk ke Indonesia, dia orang Islam. Terus selama dia berbau dengan masyarakat, berarti kan kita manusiawi saja pasti ada interaksi secara intens kan dengan pribumi. Pasti nanti ada ketemu wanita pribumi kan, ketertarikan gitu kan. Nah, jadi nanti mereka menikah antara pedagang dari luar tadi yang beragama Islam dengan wanita pribumi di Indonesia. Nah, mereka menikah, otomatis yang perempuan tadi masuk Islam gitu. Nah, itu kenapa salah satu strateginya yaitu perkawinan. Nah, yang ketiga apa strateginya? Politik. Ya, politik. Nah, kalau strategi politik ini, misalnya dulu kan di Indonesia ini kan ada kerajaan-kerajaan gitu ya. Nah, kalau misalnya para petingginya sudah beragama Islam, otomatis rakyatnya secara umum ikut kan. Nah, gitu secara politik gitu. Apalagi perdagangan, perkawinan, politik, apalagi Pendidikan. oke, pendidikan. Nah, kalau jalan pendidikan ini Islam di Indonesia itu dulu para wali songo, Pak Wali Songo pernah belajar ya yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa ya. Contohnya seperti Wali Songo, mereka kan membuat pesantren-pesantren. Seperti Sunan Ampel, Sunan Giri kan beliau di Jawa mendirikan pesantren, banyak kan orang Indonesia yang belajar di pesantren. Nah, itu salah satu strateginya melalui pendidikan, melewati jalur pendidikan. Kemudian kesenian. Nah, gimana penyebaran Islam melalui kesenian? Tidak tahu? Seperti contohnya Wali Songo tadi juga kan ada tuh. Islam itu kan ke Indonesia dengan jalan damai, kan? Tidak memaksa. Itu salah satu penyebabnya Islam masuk ke Indonesia. Seperti Wali Songo. Sebelumnya umat Islam itu kan mereka terutama orang-orang di daerah Jawa kan suka itu ya kesenian wayang. Nah, kan para Wali Songo kan ada yang menyebarkan Islam dengan budaya seperti itu kan. Siapa contohnya? Sunan Bonang, Sunan Kalijaga kan dengan wayang. Nah, itu salah satunya melalui kesenian. Dan ada juga mereka menciptakan lagu gitu.
gitu. Misalnya lirik-lirik lagu-lagu itu mereka tukar dengan lirik-lirik lagu Islam gitu. Kemudian apalagi setelah strategi. Nah, sebelumnya sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Paham Bu? Paham ya? Nanti kalau ibu tanya bisa jawab ya. Oke, lanjut. Fase. Nah, fase-fase perkembangan Islam di Indonesia ada 3 fase. Yang pertama, fase maksudnya para pedagang tadi, perdagangan tadi. Muslim. Iya, nah itu fase itu tuh pada tahun berapa? Abad ke berapa? Abad ke-13 Masehi. Nah, sebelum abad ke 7 ke 13 ini kan berjarak nih. Tadi ada yang mengatakan 7 Hijriah, 7 Masehi kan, dibawa oleh pedagang. 7 ke 13 ini berjarak kan? Iya. Nah, sebelum 13 ini Islam itu fasenya itu dibawa oleh para pedagang. Nah, kemudian masuk fase pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Itu fase kedua, yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, seperti Samudra Pasai, Kerajaan Demak di Jawa, ya kan? Itu pada abad ke-13. Makanya menurut teori Arab tadi, Islam masuk 7 Masehi. Benar kan para pedagang? Kemudian 13 Masehi menurut teori India sama Persia. Benar kan kerajaan Islam? Ya, Bu. Berarti teorinya ini nggak ada yang salah gitu ya. Gitu. Nah, itu kemudian fase ketiga, yang pertama tadi perdagangan. Kemudian fase kedua kerajaan. Kemudian fase ketiga adanya fase kelembagaan Islam. Ya, pada waktu itu para petinggi-petinggi itu mereka pergi belajar seperti ke pesantren-pesantren tadi, ke lembaga-lembaga kayak gitu. Nah, kemudian karena waktu yang membatasi juga, sampai sini ada pertanyaan ada? Tidak, Bu. Tidak. Sebelum ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan? Pertama, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Teorinya. India, Bu. Ya. Teori Arab, Terus? teori Cina, dan teori Persia. Oke. Kemudian strategi masuknya Islam ke Indonesia. Perdagangan, Hmm. perkawinan, politik, pendidikan, dan kesenian. Oke. Apalagi? Fase-fasenya ada 3. Melalui tahap perdagangan, kerajaan, lembaga Lembaga Islam di lembaga Islam Indonesia. Iya, pasti kelembagaan Islam. Oke, bagus. Nah, mungkin itu ya pelajaran kita hari ini. Benar nggak ada pertanyaan? Benar, Bu. Paham ya? Paham, insyaallah, Bu. Oke, nah untuk tugas minggu depan silahkan anda kerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket tadi. Lihat aja latihannya di sana tentang perkembangan Islam di Indonesia. Silahkan anda kerjakan. Ya? Oke, mungkin cukup sekian dari ibu pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.